Pemirsa, kepanikan melanda ratusan penumpang kapal motor Gili Iyang saat api tiba-tiba muncul di bagian dek. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kapal motor Gili Iyang tujuan Gresik Pulau Bawean terbakar di bagian dek. 220 penumpang kapal panik. Semburan api terlihat di bagian bawah KM Gili Iyang yang tengah berlayar dari pelabuhan Gresik menuju Pulau Bawean. Oleh kru kapal, sejumlah penumpang yang panik diminta segera memakai pelampung. Tak lama dua kapal tunda tiba, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi penumpang tanpa ada satupun korban jiwa. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di bagian dek kapal. Meski api berhasil dipadamkan, kebakaran mengakibatkan kerusakan pada sistem elektrik dan navigasi. Kini, kapal telah ditarik menuju pelabuhan Gresik. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Sebuah rumah hangus terbakar saat sedang ditinggal oleh penghuninya. Satu korban menderita luka bakar saat berupaya memadamkan api. Kobaran api menghanguskan sebuah rumah di Kelurahan 26 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis malam. Warga yang panik dengan besarnya kobaran api tetap berupaya membantu petugas damkar melakukan proses pemadaman. Namun salah seorang warga menjadi korban. Di saat membantu upaya pemadaman, dirinya tertimpa material bangunan hingga menderita luka bakar. Setelah 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan setelah menerjunkan 6 unit mobil damkar. Diduga kebakaran rumah terjadi di saat ditinggal oleh penghuninya. Dari masyarakat saat ini tidak ada korban jiwa di lokasi tersebut karena informasinya yang bersangkutan sedang pergi. Bang, bukan penyebab apa bang? Masih belum dapat diketahui untuk dugaan penyebab kebakaran tersebut. Akibat kebakaran ini, korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang dokter spesialis ginjal di RSUD Sekayu, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan dimarahi keluarga pasien. Bagus kamu bilang tadi. Nih, mana layaknya? Ini, 88 ini, kamu bilang layak ini. Layak di mananya layak? SOP. Seorang dokter spesialis ginjal dimarahi keluarga pasien hingga memaksa dokter melepas maskernya. Dalam video berdurasi 1 menit ini, keluarga pasien tampak emosi kepada dokter tersebut di hadapan pasien wanita yang tengah terbaring. Sambil memaksa dokter membuka masker, keluarga pasien yang marah tampak memaki dan mempertanyakan kelayakan ruang VVIP rumah sakit. Dokter yang alami kekerasan tampak pasrah dan tidak melawan. Belum diketahui penyebab adanya keributan, namun pihak rumah sakit rencananya hari ini akan melakukan rapat untuk mengetahui kronologi kejadian. Saudara menjelaskan ini begini Pak, kita udah kasih obat, itu memang tugas kalian ngasih pasien obat. Nggak usah dijelaskan kepada saya. Pemirsa, sopir ojek online mengalami kecelakaan maut setelah terlindas ban truk di Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat. Sopir truk mengaku tidak melihat korban terjatuh hingga terlindas. Kamera CCTV merekam kecelakaan terjadi saat korban mencoba menghindari mobil yang mundur dari arah parkiran. Sopir truk Supriyadi mengaku tidak menyadari korban terjatuh. Menurutnya, korban terjatuh akibat kaget saat mobil depannya mundur dan terjatuh ke arah ban belakang truk yang ia kemudikan. Pengendara yang diketahui sopir ojek online seketika tewas di tempat. Mundur. Dipaksain, kaget, jatuh ke kanan ke mobil saya gitu Pak. Kondisi lagi kencang.
Ya, payu 30 berapa? Polisi langsung melakukan olah TKP. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor untuk keperluan identifikasi. Polisi telah mengumpulkan keterangan prasaksi untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik kakek Jiman di Pemalang, Jawa Tengah usai selamatkan seekor kucing yang masuk ke dalam sumur berujung duka. Jiman meninggal dunia usai terjatuh saat naik tangga. Inilah detik-detik evakuasi jenazah Jiman, seorang kakek berumur 60 tahun di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Petugas Basarnas harus menggunakan katrol dan perlengkapan khusus agar relawan tidak menghirup gas beracun yang keluar dari dalam sumur. Insiden tragis yang menimpa Jiman berawal dari korban diminta tolong oleh tetangganya untuk menyelamatkan seekor kucing yang masuk ke dalam sumur. Jiman dikenal sebagai penggali sumur. Korban pun dengan menggunakan tangga masuk ke sumur sedalam 15 meter. Saat naik dari dalam sumur kurang 2 meter, korban melempar kucingnya. Dan saat itu juga Jiman pingsan dan terjatuh ke sumur. Informasi yang kami terima ketika mendapatkan laporan korban terjebol sumur karena sedang mengambil kucing yang berada di bawah terjatuh. Kemudian si korban ini mengambil setelah tidak sampai ke atas, akhirnya terjatuh dan terpleset terjatuh. Nah, itu Mas. Usai dievakuasi, jenazah Jiman langsung diperiksa petugas medis dan dimakamkan di pemakaman desa setempat. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, baku tembak mewarnai penangkapan gerombolan pelaku pencurian dengan kekerasan di Karawang, Jawa Barat. Satu pelaku tewas setelah melawan dan berusaha kabur dari kejaran polisi. Aksi penangkapan pelaku pencurian dengan kekerasan diwarnai tembakan dari tim Reskrim Polres Karawang di tempat persembunyian pelaku di Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaku yang berjumlah 5 orang ini, 2 pelaku yang berusaha kabur terpaksa dilumpuhkan dengan ditembak bagian kaki. Sementara 1 pelaku lainnya yang kabur tewas akibat terjatuh dari kendaraannya saat hendak kabur. Sedangkan 2 orang pelaku lainnya yang merupakan bapak dan anak berhasil lari kabur dari pengejaran petugas. Kasus bermula dari laporan korban yang motor miliknya dicuri di dalam rumahnya. Korban sempat mengetahui aksi pelaku dan berusaha merebut motor korban yang sedang didorong di depan rumahnya. Namun tak disangka pelaku mengeluarkan senjata api dan menembak korban hingga melukai telapak tangannya. Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah alat bukti kejahatan. Hingga kini polisi masih memburu 2 orang pelaku lain yang menjadi DPO. Pemirsa, diduga cemburu, seorang pria di Gorontalo menghabisi nyawa seseorang yang diduga selingkuhan istrinya. Korban tewas di tempat setelah ditikam berulang kali oleh pelaku. Seorang pria di Gorontalo nekat menghabisi nyawa seseorang yang diduga menjadi selingkuhan istrinya. Kejadian bermula saat pelaku menemukan isi percakapan korban bersama istri pelaku di aplikasi pesan singkat. Dalam isi pesan, keduanya sepakat untuk saling bertemu. Menemukan pesan itu, pelaku kemudian memancing korban untuk bertemu di desa Lauwonu dengan menggunakan ponsel istrinya. Saat korban tiba di lokasi, pelaku seketika menikam korban sebanyak 5 kali hingga mengakibatkan korban tewas seketika. Pelaku mendapati istrinya sedang chatting mesra dengan seseorang yang ternyata itu adalah korban sendiri. Jadi di saat dia mendapati istrinya sedang chatting mesra, dia rampas handphone tersebut. Setelah dia rampas handphone tersebut, dia langsung menchatting korban. Usai melakukan aksi pembunuhan, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek setempat. Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Dari Gorontalo, Nurfaizila Hasan, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang sopir di Sidoarjo, Jawa Timur diduga menjalani kerja sampingan sebagai pengedar sabu. Polisi menemukan 74 paket sabu seberat 186 gram senilai ratusan juta rupiah di rumahnya. Meski sempat berkelit dan tidak mengakui, seorang pria di Sidoarjo ditangkap petugas usai polisi menggeledah rumahnya dan menemukan sejumlah paket narkoba jenis sabu. Pria yang berprofesi sebagai sopir diduga memiliki kerja sambilan sebagai pengedar sabu di wilayah Sidoarjo. Dari dalam rumah pelaku, polisi menyita 74 paket sabu seberat lebih dari 186 gram senilai ratusan juta rupiah siap edar. Ini berapa paket, Mas? Oleh polisi, pelaku bersama barang bukti sabu berikut peralatannya langsung dibawa ke Mapolresta Sidoarjo untuk kemudian menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan. Pemirsa, tertangkap tangan mencuri di gudang rongsokan. Seorang residivis kasus narkoba diambuk warga di Kota Padang. Polisi amankan pelaku beserta barang buktinya. Aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang pria di sebuah gudang rongsokan di daerah Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang direkam oleh warga. Tunggu Razet lu. Pelaku tampak memasukkan sejumlah besi dan barang rongsokan ke dalam karung dan mengambil 1 unit ponsel milik pemilik gudang yang tidak berada di lokasi. Saat hendak kabur membawa barang hasil curiannya, pelaku dihadang dan diamankan oleh warga. Pelaku pun babak belur dihakimi massa yang selama ini sudah mengintai gerak-gerik pelaku di kawasan tersebut. Petugas kepolisian dari Polresta Padang yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari ambukan massa serta menyita motor serta barang-barang hasil curian. Pelaku merupakan residivis kasus narkoba yang sudah 12 kali keluar masuk dari lembaga pemasyarakatan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang waria terpergok mencuri peralatan rias di sebuah pertokoan di Makassar. Waria tersebut pun langsung diamankan pihak kepolisian. Ade Imran alias Lisa, seorang waria diamankan oleh pihak keamanan salah satu mal di Makassar, Sulawesi Selatan. Kapan yang baru-barunya? Pelaku ditangkap setelah terpergok melakukan pencurian di sebuah supermarket dengan cara memasukkan sejumlah barang di dalam tas miliknya. Tinggal di mana? Kemarin mana semua? Akibat aksi pencurian yang dilakukan pelaku, pihak supermarket mengalami kerugian di atas Rp700.000. Setelah ditangkap, pelaku diserahkan kepada polisi untuk diproses lebih lanjut. Pelaku saat ini telah diamankan di Polsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga meminta masyarakat untuk selalu waspada dan melaporkan kejadian mencurigakan kepada pihak berwajib. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Polisi tangkap 2 perampok spesialis minimarket di Temanggung, Jawa Tengah. Kedua pelaku terancam 7 tahun penjara. Polisi menangkap 1 dari 2 pembobol minimarket di Wonosobo, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Sementara pelaku lain ditangkap di rumahnya di Kendal. Keduanya terbukti membobol sebuah minimarket di kawasan Parakan, Temanggung beberapa waktu lalu. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku mengambil 148 bungkus rokok, telepon seluler, dan barang lain yang dimasukkan ke dalam keranjang. Kasat Reskrim Polres Temanggung, AKP Didik Tri Wibowo, mengatakan keduanya telah beraksi di sejumlah tempat.
Pelaku masuk minimarket dengan merusak plafon. Polisi juga telah menyita barang bukti seperti alat membobol minimarket, keranjang, dan sejumlah barang curian. Dari hasil curian ini dijual dengan harga di bawah pasaran dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, Mulyana, terdakwa kasus mutilasi Gunung Sari terhadap korban Siti Amelia, divonis hukuman mati saat pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Ketua David Panggabean di Pengadilan Negeri Serang pada Kamis siang. Kericuhan terjadi saat sidang vonis kepada terdakwa kasus mutilasi di Serang, Banten. Salah satu anggota keluarga korban menghampiri terdakwa sebelum sidang dimulai. Pihak keluarga tak kuasa menahan emosi melihat terdakwa yang hadir saat pembacaan vonis. Polisi dan petugas keamanan langsung mengamankan dan mengevakuasi anggota keluarga dari hadapan majelis hakim. Saat vonis hukuman mati dibacakan, pihak keluarga korban dan orang tua tak kuasa menahan tangis di ruang sidang. Mereka bersyukur terdakwa dapat hukuman mati akibat telah membunuh Siti Amelia. Pihak keluarga dan kuasa hukum puas dengan hasil vonis tersebut. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya dari penegak hukum atau terutama dari masyarakat. Kami yang sudah mendukung dari awal sampai akhir. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada media, kepada penegak hukum, siapapun yang sudah memperjuangkan keadilan waktu saya. Majelis Hakim sudah mempunyai rasa keadilan, objektif dan bekerja secara profesional, yaitu menjatuhkan terdakwa dengan hukuman mati. Sesuai dengan harapan kami sangat menghormati putusan ini. Maka dari itu kami berterima kasih juga ke seluruh masyarakat yang sudah mengawal, kepada seluruh juga media yang sudah mengawal perkara ini sehingga kami mendapatkan keadilan. Terdakwa Mulyana divonis hukuman mati akibat terbukti membunuh serta memutilasi korban atas nama Siti Amelia. Dari Serang, Banten, Mahesa Aprianti, iNews melaporkan.